Mira, Sony, Juliani, Vivren, semua hadir hari ini. Kalian masih ingat materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Minggu lalu kita sudah belajar mengenai otot, rangka, dan sendi. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai sistem saraf, lebih tepatnya yaitu kabel panjang di tubuh bisa. Sebelum itu ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui apa itu pengertian sistem saraf dan fungsinya. Yang kedua, peserta didik dapat memahami bagaimana sistem saraf mengkoordinasikan semua gerak di dalam tubuh manusia. Sebelum itu ibu ingin bertanya, siapa di sini yang rajin membantu orang tuanya memasak? Ya. Sendiri. Semua rajin-rajin ya untuk orang tuanya. Kalian pernah tak saat membantu orang tua kalian memasak di rumah tanpa sengaja menyentuh panci yang sedang panas? Benar. Bibir pernah ya? Apa yang kira-kira hal yang ibu lakukan itu disebut gerak apa? Ada yang tahu? Benar. Ada yang tahu pengertian dari gerak refleks itu apa? Gerak yang dilakukan secara tidak sadar. Kira-kira ada yang tahu siapa yang menggerakkan gerak refleks tersebut? Saraf, betul sekali. Lagi? Otak. Tulang rahang. Sumsum tulang. Iya, benar. Jadi yang menggerakkan gerak refleks tersebut yaitu sumsum tulang belakang dan saraf. Tadi kalian sudah memahami yang tentang mengenai gerak refleks? Ya. Oke, sekarang ibu akan menanyakan sebuah poin mengenai pengertian dari sistem saraf, fungsi sistem saraf, dan bagian-bagian sistem saraf. Kalian silakan cermati, kalian yang penting silakan dicatat, karena nanti di akhir pembelajaran ibu akan memberikan kalian quiz. Siap Bu. Oke, hari ini kita akan membahas 4 submateri. Yang pertama ada pengertian sistem saraf, yang kedua fungsi sistem saraf, yang ketiga struktur sistem saraf, dan yang terakhir yaitu pembagian dari sistem saraf. Maksud saya kita ke pengertian sistem saraf. Nah, kira-kira apa sih sistem saraf itu? Jadi sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas di dalam tubuh kita. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf. Sistem saraf membuat kita mampu berpikir, bergerak, menjaga keseimbangan, dan menjalankan aktivitas dasar. Seperti apa contohnya? Bernapas, lagi memompa jantung, olahraga,
Paham ya? Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur dari sistem saraf. Jadi struktur sistem saraf terdiri dari dua, yaitu sistem saraf besar terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi yaitu saraf-saraf yang menghubungkan organ tubuh dengan sistem saraf besar. Tadi sistem saraf besar itu apa saja? Otak dan sumsum tulang belakang. Ya, betul. Nah, selanjutnya fungsi dari sistem saraf yaitu yang pertama dapat mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Yang kedua, menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat apa yang terjadi. Dan yang terakhir, mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi di dalam tubuh kita. Sampai sini ada yang ditanyakan? Itu lanjut ya. Oke, selanjutnya ada pembagian sistem saraf. Jadi sistem saraf ini dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Sistem saraf sadar ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem saraf besar yang disingkat menjadi SSD, dan sistem saraf tepi disingkat menjadi SSD. Sedangkan sistem saraf tidak sadar terdiri menjadi dua juga, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sampai sini paham? Nah, agar kalian lebih memahami materi hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai pembagian sistem saraf secara lebih detailnya lagi, yaitu tentang sistem saraf besar, sistem saraf tepi, dan lain sebagainya. Silakan kalian amati catat ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Komunikasi. Sistem saraf dan sistem organ tubuh yang terdiri dari saraf-saraf, sensor saraf yang berhubungan seperti sensor indera, aktivitas motorik kolumnar, dipolder, organ, dan manifestasi dari proses fisiologis pada tubuh. Sistem saraf merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jelasnya saraf neuron yang saling berhubungan vital perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan. Satuan kerja utama dalam sistem saraf adalah neuron yang diikat pada sel-sel dia. Utamanya, sistem saraf manusia dibedakan menjadi dua jenis, sistem saraf besar dan sistem saraf. Sistem saraf besar merupakan suatu sistem yang berfungsi menerima dan menerima informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Saraf besar berada pada otak dan sumsum tulang belakang. Otak dibedakan menjadi tiga, yaitu satu, otak besar atau cerebrum. Otak besar terdiri dari atas beberapa lobus, yaitu lobus bagian belakang merupakan pusat penglihatan, lobus bagian samping atau pelipis merupakan pusat pendengaran, lobus bagian tengah merupakan pusat perasaan, lobus antara belakang dan tengah merupakan pusat kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Dua, otak kecil atau cerebrum. Otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan, sebagai pengatur koordinasi otak sadar, sebagai pusat koordinasi seluruh kegiatan otak. Tiga, otak tengah. Otak tengah terdiri atas. Bagian atas merupakan lobus optik sebagai pusat refleks mata. Bagian tengah terdapat thalamus yang merupakan pusat pengatur impuls sensoris. Bagian dasar merupakan pusat pengatur tubuh, keseimbangan jaringan tubuh, dan organ stoma, karbohidrat, tekanan darah, tidur, dan saudara. Langsung setelah belakang memiliki dinamis yang terdapat dalam organ tulang belakang, bagian kontrol dan bagian dalam paru. Fungsinya sebagai penghitung impuls dari otak dan memberi kemungkinan gerak refleks. Sumsum tulang belakang berfungsi secara langsung pada otak memberi maupun data yang berfungsi untuk gerakan fisiologis seperti pernapasan, denyut jantung, pelebaran dan penyempitan maupun darah. Sistem saraf manusia terdiri dari saraf-saraf yang menjawab kepada sistem saraf besar. Sistem saraf ini berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tidak membedakan menjadi dua jenis, yaitu
Saraf simpatik terdiri dari siklus-siklus saraf sepanjang tulang belakang bagian depan dan dimulai dari ruas tulang dada sampai tulang ekor. Fungsi saraf sadar seperti dalam pencernaan dan alat pernapasan, alat peredaran darah di jantung dan pembuluh udara. Saraf simpatik berhubungan dengan saraf simpatik. Bila saraf simpatik mengembang, maka saraf simpatik bersinar melambat dan sebaliknya. Kemudian saraf simpatik mewujudkan kerja jantung, parasimpatik melambat kerja jantung. Selain itu, berdasarkan asal perjalanannya, sistem saraf ini dalam membedakan kerjanya. Saraf berkembang dari 12 masa saraf yang berasal dari otak, menghubungkan informasi dengan otak dan bagian tubuh lainnya. Tugas dari saraf berkembang adalah mengontrol fungsi motoritas sensori tubuh. Saraf berkembang dari 31 masa saraf yang berasal dari medulla spinalis, sumsum dan fungsi sebagai pengantar impuls dari jantung otak serta sebagai pengantar gerakan refleks. Bincang saraf manusia dan fungsinya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu baik. Komen, share, serta subscribe. Sampai jumpa. Oke, videonya sudah selesai ya. Bagaimana? Senang menonton video? Sudah dicermati? Sudah catatan yang lebih penting? Oke. Ibu adakan nulis, Ibu ingin mengetahui pengetahuan kalian. Ibu akan menanyakan beberapa mengenai materi yang sudah dijelaskan tadi ya. Yang pertama, siapa yang bisa menjelaskan ulang secara singkat saja tentang pengertian dari sistem saraf? Eka, silakan Eka. Baik, sistem saraf itu adalah sebuah jaringan yang mengatur aktivitas tubuh, misalnya berpikir, bergerak, dan merasakan sakit. Benar? Ya, betul sekali. Ada yang lain? Tidak, oke, jadi benar sekali ya yang disampaikan oleh Eka bahwa sistem saraf adalah sistem yang mengatur seluruh aktivitas di tubuh kita. Pertanyaan yang kedua, tadi sudah dijelaskan 3 fungsi sistem saraf. Siapa yang mau menjelaskannya ulang? Dian, oke silakan Dian. Yang pertama itu mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Kedua, menerima dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh. Tiga, menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat apa yang terjadi. Oke, betul sekali. Yang lain ada yang ingin menyampaikan? Sama Bu. Sama. Oke, berarti kalian sudah benar-benar paham dengan materi yang Ibu jelaskan tadi ya. Oke, langsung saja kita akan mulai kuisnya. Oke, pertanyaan yang pertama, fungsi utama dari sistem saraf manusia adalah yang jawab A, kanan, Ya, B, ya, C, Eka, D. Yang tidak ada tangan jawab apa? Ayo. saya C. Semua D, C, D. B, siapa yang jawab B? Diragu tadi. Bilang aku ada. Kita lihat yang adanya. Ya. Yang ini udah ada yang Yang jawab B siapa? Sudi.
Ya. Oke, biasanya sudah selesai. Sebelum Ibu simpulkan, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Semua sudah paham? Sudah. Oke, siapa yang mau membacakan kesimpulan? Wiwi. Ini dulu yang mau saya itu bilang jujur akhirnya Iya kan sudah Jadi sistem saraf memungkinkan untuk merasakan perasaan, berpikir, bergerak, dan bereaksi terhadap lingkungannya. Informasi dari organ indera diterima oleh saraf sensorik, proses di otak, lalu perintah dikirimkan melalui saraf motorik untuk menghasilkan respon. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik, sehingga memungkinkan manusia bertindak secara ringkas maupun sadar. Lalu, Oke, terima kasih Sugi. bisa dulu. Ya, materi hari ini sudah habis ya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan kalian tugas yang berjalan. Kenapa kok aduh? Bagus Nah ini tugasnya gampang. Kalian akan lakukan praktikum untuk bagikan dulu. Gak bisa bu. Belum dilihat kok bisa. Mulai dari buat sendiri ya. Sini. Bukan belakang. Oke, semuanya coba lihat kertas yang sudah dibagikan ya. Di sini kita akan melakukan sebuah praktikum yang berjudul seberapa sensitif sih kulit kita. Nah, ada tuh alat dan bahan yang diperlukan yaitu satu batang lilin, korek api, ekstraksi secukupnya dan stopwatch. Di sini ada dua macam percobaan. Kita bahas yang percobaan yang pertama dulu. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kalian ambil lilin dan nyalakan. Yang kedua, dekatkan tangan kalian ke arah sumber api. Pastikan kalian berada di jalan yang aman. Yang ketiga, amati apa yang dirasakan seiring dengan kalian mendekatkan tangan ke nyala lilin. Lalu tulislah hasil pengamatan dari percobaan yang telah kalian lakukan yang juga. Sudah dipahami? Sudah. Oke. Sekarang kita bahas mengenai percobaan yang kedua. Pertama, kalian ambil beberapa buah S1. Habis itu kalian bentuk S1 tersebut menggunakan tangan kanan dan nyalakan stopwatch. Teruslah berusaha memegang S1. Pastikan kalian tidak membuka kepala tangan dan tidak mengganti posisi S1 tersebut. Amati apa yang kalian rasakan. Setelah itu matikan stopwatch jika kalian tidak kuat menggenggam S1 tersebut. Dan yang terakhir, tulis hasil pengamatan dari percobaan yang telah kalian lakukan untuk juga. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Kalian ingin ditanyakan? Ya. Benar? Ya. Semangat Ya. Oke, karena materi hari ini sudah selesai, tugasnya juga sudah diberikan. Sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini untuk dua kelas berdiri. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Tuhan Pala Santi. Oh, Santi, Santi, Santi.